Rumus bahagia yang membuatmu selama ini jadi berantakan. Rumusnya bahagia simple. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan ndak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, malah semester depan bisa diulang. Makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang nggak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Semua masalah sebesar apapun itu akan menjadi ringan jika engkau tahu rumus dan cara menyelesaikannya. Seberapa besar masalahmu sebenarnya bisa kita selesaikan saat ini juga. Yang suka overthinking dengan keuangan, pasangan, bahkan masa depan, coba saksikan video ini sampai selesai dan pahami, nikmati sehingga kita paham dan bisa mengarungi hari-hari kita dengan baik. Ada urusanmu berat, apapun beratnya, tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya.
Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin tidak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek, ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan senang. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macem-macem untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya ndak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 misalnya, itu kan banyak yang begitu. Ndak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, ndak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Rumus pertama kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik, simpel. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak. Pokoknya jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya. Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas, apa kira-kira jam 3 lebih 15, apa jam 3.30. Itu diskusi ini ngono. Sholat ndak Pak. Iya. Kamu diskusi tentang terawih itu 20 apa 8, mati-matian nyari dalil ya. Terus ndak terawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik, tapi kamu ndak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas motong, mungkin itu semacam motong debat ya. Memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda, syir'atan wa minhajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda, ndak apa-apa. Liyabluwakum fima atakum, untuk mengujimu, ndak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya fastabiqul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lombalah jadi orang baik, bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Jadi rumus pertama itu, kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik, hidup kita sendiri dan bersama orang lain insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat,
Mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik saja. Rumus yang kedua, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur. Masa demi masa tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sedekah, itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sedekah sekian juta, baliknya 7.000 kali lipat. Kalau sekian juta kali 7.000, wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja, karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumi, kan dia tidak protes. Jadi coba bisa demo mereka, itu kamu susah, nggak dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi, nggak mau bertelur saja. Untuk berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha telur dadar, pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan nggak mikir ke sana. Dan kamu nggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan kok masih nawar, masih nunggu balasan, masih minta dikasih pahala double. Jadi jalankan kebaikan itu secara natural, alami. Tanpa harus mikir, tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama, jadilah orang baik saja, titik. Rumus kedua, jalankan kebaikan secara alamiah. Tidak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang engkau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Marcus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet, kan ya enggak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan, kesalahan. Katanya Marcus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu, meskipun ini jauh lebih dulu.
Karena ini tahunnya kan Masehi awal. Jadi kebaikan itu lawannya salah, dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup, milikilah dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan besok lah Pak, kalau tua Pak saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, zuhud, uzlah. Lah kok nunggu besok? Durasi kita terbatas loh, sementara loh. Kalau kamu berbuat baiknya nunggu nanti, kalau tidak sempat berbuat baik gimana? Ya lakukan sekarang sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sedekahnya besok aja loh Pak, kalau kaya loh. Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkaumu, kekuatanmu berapa sekarang, sedekahlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi, ya enggak mungkin katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus. Tidak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Tidak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lah nunggu kapan lagi? Wong kamu ndak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi apa bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek dengan pandangan komentar orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita ini berbuat baik jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Jadi bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri, yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunianya sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan, tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Nah ini rumus kebaikan. Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri.
mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini, tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu, yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Yo rasane kan koyo kamu belajar akhlak kan malam hari ini. Padahal ini filsafat akhlaknya Romawi zaman awal abad Masehi, tahun 100-an Masehi. Ini setiap yang saya omongkan bisa kamu carikan dalilnya. Kamu cari Qur'annya apa hadisnya, insya Allah ada. Kamu pakai bahan khotbah Jumat besok. Ya, katanya Markus, saat bertindak jangan menunda-nunda, saat berkata jangan membingungkan orang lain, saat berpikir jangan sesat, latihan berpikir yang jernih, jiwamu jangan pasif atau agresif. Pasif itu tidak ngapa-ngapain, agresif itu menyerang orang lain. Hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. Lakukan kebaikan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomong, ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat. Jangan ngomong yang cuma membingungkan orang, apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian mentalmu harus mental aktif tapi tidak agresif, apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malahan. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka Markus ngasih rumus 5 itu. Bertindak jangan ditunda, berkata jangan membingungkan, berpikir jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Nah, ini rumusnya hidup. Ini enak kalau diceramahkan, kalau dijalankan berat. Ya, kalau ngomong kan enak, kamu mantuk-mantuk, oh iya Pak, bener Pak. Cuma ya nanti keluar dari sini ya kembali ke asal. Kindness is unconquerable. Kebaikan itu tidak terkalahkan selama without flattery or hypocrisy. Selama tidak dibarengi flattery, kesombongan atau kemunafikan. Kemunafikan berarti baiknya pura-pura. Flattery berarti baiknya berpamrih dipuji, untuk kamu bahan menyombongkan diri. Jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi. Flattery berarti ada pamrihnya, dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan, cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. Unconquerable. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus, sehingga sedahsyat apapun kepahitan hidupnya, kesulitan yang dia hadapi, dia bisa bertahan sampai akhir dan jadi salah satu kaisar paling menonjol dari Romawi. Oke, selanjutnya tentang kebersihan jiwa.
Kalau tadi kan yang baik-baik, yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman, karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu, tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati. Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Kejernihan jiwa adalah tadi kebersihan, kebebasanmu dari yang di luar diri. Jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendah hatiannya. Saya pak, tidak sombong loh saya itu sombong paling pol itu. Ya. Saya itu murah hati loh pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong. Rendah hati itu kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke, susah ya rumusnya. Ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu tidak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjam sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan, karena dapat tunjuknya dari hadis itu, kalau kamu pas berdiri, duduklah. Kalau pas duduk, ya berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu, karena kamu sedang gelap. Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa? Balas dendam itu kan karena orang marah, ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak. Nah, jiwamu jadi tidak bersih. Terus ini juga rumus. Jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji, membuatmu kehilangan harga diri, membuatmu membenci orang lain, mencurigai orang lain, mengutuk orang lain, membuatmu berlaku munafik, atau menginginkan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain.
Jangan anggap berharga itu maksudnya jangan diambil ini. Apapun yang membuatmu membenci orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu nantinya akan mengutuk-ngutuk orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu kehilangan harga diri, tidak usah kamu ambil. Itu yang disebut jangan dianggap berharga. Kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang, kamu tinggal saja. Karena postingannya tidak penting tapi dampaknya pada jiwamu besar. Itu maunya Markus. Alhamdulillah akhirnya video ini sudah selesai. Semoga ilmu dari video ini dari Dr. Farudin Faiz bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi berkah dan menjadi pengetahuan yang baru untuk hidup kita ke depannya.